Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam sesi mata kuliah hermeneutika dan semiotika. Masih dalam kajian semiotika yang dihubungkan dengan Al-Quran, dan kali ini kita akan membahas semiotika dalam perspektif ilmu tafsir. Jadi kan sebelumnya kita membahas tanggapan semiotika terhadap Al-Quran. Kita melihat bagaimana Al-Quran dilihat, tafsir Al-Quran dilihat oleh semiotika. Hasilnya ada beberapa pendapat kan ya. Kalau pendapat yang berasal dari zaman semiotika tradisional oleh De Saussure itu kurang lebih masih tidak ada kritikan atau tidak ada pembahasan yang muncul mempermasalahkan tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kitab sucinya ini. Akan tetapi ketika kita berhadapan dengan semiotika poststrukturalis yang digagas oleh Barthes dan kemudian belakangan oleh kelompok-kelompok dekonstruksi seperti Derrida, Umberto Eco dan lain-lain, maka muncul satu kritikan yang cukup tajam, dan ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat dibaliknya bagaimana. Kalau tadi kita berbicara, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana semiotika memandang Al-Quran, maka kita melihat bagaimana Al-Quran memberikan tanggapan terhadap semiotika. Nah, itu kan ya. Maka inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita tahu bahwa tafsir adalah upaya memberikan makna atas apa yang tersurat sebagai rangkaian ayat di dalam Al-Quran. Nah, dari sisi ini, tafsir Al-Quran bisa disebut sebagai bentuk aktivitas semiotika. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan itu ya. Nah, akan tetapi, setelah dilakukan perbandingan di antara prinsip-prinsip yang ada pada semiotika, khususnya semiotika poststrukturalis, ketika dibandingkan semiotika poststrukturalis itu dengan prinsip-prinsip tafsir Al-Quran, maka akan ditemukan sejumlah perbedaan. Yang pertama, kita akan membahas dari sisi pertanggungjawaban pembuat tanda. Secara umum, semiotika ini kan menempatkan penanggap atau pembaca teks dalam posisi yang sangat determinan untuk menentukan makna di balik tanda. Secara umum seperti begitu. Bahkan yang semiotika tradisional, semiotika sebagai sebuah ilmu tanda itu menempatkan pemberi makna pada posisi yang dinamis. Jadi boleh atau misalnya dianggap memiliki kemungkinan untuk menggali tanda-tanda di balik makna di balik tanda yang diamatinya itu. Bahkan kalau Derrida itu mengatakan bahwa makna dari sebuah tanda itu boleh saja bergeser. Bahkan mungkin sangat jauh bergeserannya dari apa yang sebelumnya dikehendaki oleh pembuat tanda. Pembuat tanda dalam hal ini misalnya penulis ya. Penulis ngomong apa, menuliskan apa, gitu. Akan tetapi kemudian kita sebagai penanggap boleh-boleh saja memberikan makna, menafsirkan yang bisa jadi berbeda dengan apa yang dituliskan oleh si penulis. Nah, apa masalahnya di sini? Prinsip ini menempatkan pembuat tanda sebagai pihak yang kehilangan signifikansi tanggung jawabnya dalam penciptaan sebuah tanda. Pembuat tanda atau pemilik teks tidak lagi berada pada posisi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap baik dan buruknya teks, bahkan benar dan salahnya teks. Ini yang saya tuliskan ini kan adalah pernyataan yang benar, yang kayak gini. I am only responsible for what I say. Aku bertanggung jawab terhadap apa yang aku katakan, tapi not for what you understand. Tapi aku tidak bertanggung jawab untuk pemahaman yang muncul dari Anda sebagai orang yang membaca apa yang saya tuliskan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini yang benarnya, tapi kalau di poststrukturalis itu diubah yang kayak gitu. Enggak gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya si penulis melakukan semacam itu, punya keyakinan, akan tetapi gitu kan ya,
si penanggap itu memiliki hak juga untuk memberikan tanggapan dan memberikan makna dan mengatakan bahwa yang Anda tulis itu sebenarnya maksudnya adalah gini 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 gini, walaupun itu berbeda dengan apa yang sebelumnya dikehendaki oleh penulis. Nah, sebagai contoh ya, ketika sebuah teks dianggap menyalahi kaidah-kaidah sosial atau melanggar hukum, misalnya teks tersebut telah memprovokasi tindakan anarkis yang melawan hukum misalnya, maka si pengarang ini dalam konteks ini ya, dalam konteks poststrukturalis itu, si pengarang bisa saja berkelit dengan mengatakan bahwa itu bukan sepenuhnya tanggung jawab saya gitu, melainkan karena ada faktor lain yang lebih determinan, yaitu pembacanya. Ya, tafsiran pembacanya aja yang salah gitu. Dan pengarang bisa saja mengatakan bahwa anggapan buruk tersebut hanyalah persepsi yang timbul dari penafsir atau pembaca, bukan sesuatu yang dimaksudkan oleh pengarang. Ini yang saya sebut sebagai lepas tanggung jawab hukum, atau tak ada tanggung jawab yang diberikan oleh, yang dimiliki, yang melekat pada si pembuat teks atau pembuat tanda. Nah, di sisi lain juga ada masalah di sini ya. Hal yang sama itu bisa terjadi pada posisi sebaliknya. Tadi kan kita berbicara seandainya karya itu atau tanda-tanda itu menimbulkan hal-hal yang negatif. Kalau yang positif gimana? Ya sama juga. Jika sebuah teks dianggap baik atau memberikan kontribusi positif, hal itu dianggap bukan lagi karena prestasi atau kehebatan si pengarang atau si pembuat tanda dalam konteks semiotika, melainkan karena adanya tafsiran yang baik dari pembacanya. Jadi singkatnya, menurut semiotika, khususnya poststrukturalis, pembuat tanda itu kehilangan sebagian besar tanggung jawabnya atas tanda yang ia buat gitu. Jadi ya bergantung, kalau di sini kan gambarnya ada burung hantu ya, itu sebagai simbol kecerdasan katanya. Jadi karya sastra atau karya buku apapun juga yang itu nilainya sangat bergantung kepada bagaimana ditandainya, ditafsirkan oleh si pembacanya yang memang cerdas gitu. Nah, secara hukum dan sosial sebenarnya adanya sebuah tindakan yang tidak memiliki konsekuensi pertanggungjawaban apapun itu sebenarnya sangat sulit untuk bisa diterima. Ujaran kebencian yang terdapat pada sebuah karya sastra misalnya pasti memiliki konsekuensi hukum. Ia tetap kan secara hukum harus menghadapi proses pengadilan. Ya, Anda melakukan provokasi, Anda menebarkan hate speech ya. Ujaran kebencian, ketika bisa dibuktikan di pengadilan demikian, maka dia tetap bisa diproses. Dia tidak bisa berkelit dengan mengatakan, oh enggak, itu sih tafsirannya saja yang salah, maksud saya adalah apa gitu. Nggak bisa seperti itu kan. Jadi secara hukum ini bertentangan. Dan juga secara sosial, pembuat ujaran tersebut juga pasti akan menerima sanksi sosial, misalnya dikucilkan atau dijauhi, dihujat. Kalau sekarang dibully misalnya kan di medsos. Maka tidak mungkin ya secara sosial dan juga secara hukum seorang pengarang atau si pembuat tanda itu berkelit dari tuntutan hukum atau sanksi sosial. Nah, asumsi seperti ini tidak ditemukan pada tafsir Al-Quran. Aktivitas menafsirkan Al-Quran didasari oleh keyakinan bahwa seluruh isi Al-Quran itu benar. Nah, para mufasir percaya bahwa Al-Quran bertanggung jawab atas segala isinya. Al-Quran bahkan menantang para penantangnya ya, untuk menunjukkan bukti kekeliruan Al-Quran atas setiap isu yang menjadi polemik. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakanlah, tunjukkanlah argumen kalian jika kalian benar, di surat Al-Baqarah ayat 111. Juga para mufasir percaya bahwa Al-Quran itu tidak didatangi kebatilan dari manapun. Jadi bertanggung jawab, nggak mungkin, yakin sekali seperti gini bahwa Al-Quran itu tidak didatangi oleh kebatilan dari manapun. Seluruh isi Al-Quran itu benar, tidak ada salah sedikit pun. Hal ini terjadi karena kitab ini berasal dari Allah, Tuhan,
semesta, alam, dan semua yang berasal dari Allah adalah benar belaka, tak ada satupun yang kurang, yang salah, atau yang tidak sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Ini adalah kitab Al-Quran ini tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Ada yang mengatakan ini maksudnya dari masa lalu ataupun yang akan datang. Ini adalah kitab yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surah Fussilat ayat 2. Nah, masalah yang lainnya adalah terkait dengan inferioritas penafsir. Inferioritas itu merasa lebih rendah gitu. Sementara kalau yang perasaan lebih tinggi itu namanya superioritas. Nah, dihubungkan antara antara yang membuat tanda dengan yang memberi makna dengan penafsirnya, mana yang lebih tinggi posisinya? Dalam konteks semiotika, penafsir atau penafsiran atas tanda pada umumnya didasarkan kepada asumsi adanya kebergantungan tanda kepada penafsirnya. Nilai tinggi rendahnya tanda yang dibuat, karya apapun yang dibuat oleh seorang penulis, itu maknanya itu sangat bergantung kepada bagaimana penafsirnya memberikan penafsiran. Dan sedemikian dominannya peran penafsir dalam teori semiotika post-strukturalis terutama sampai-sampai menempatkan tanda dan pembuatnya pada posisi inferior di depan penafsirnya. Mana yang lebih tinggi posisinya, penafsir atau si pembuat tanda? Nah, ini kalau menurut kita seharusnya sih penafsir yang inferior ya. Dan pembuat tanda itu yang superior. Tapi kalau dalam teori semiotika itu dibalik posisinya. Penafsirlah yang superior dan pembuat tandanya, pembuat tanda yang ditafsirkan itu yang pada posisi superior. Nah, asumsi seperti ini sebenarnya berbeda dengan prinsip tafsir Al-Quran. Bahkan asumsi ini bertentangan dengan esensi penciptaan berbagai tanda, termasuk penciptaan karya sastra. Inferioritas karya sastra sebagai sebuah salah satu bentuk tanda ya kan, itu sastra bahasa itu adalah tanda gitu, sesuatu yang dituliskan. Inferioritas karya sastra di hadapan pembacanya, di hadapan penafsirnya itu berlawanan dengan definisi sastra itu sendiri. Kan sastra itu didefinisikan, silakan merujuk kepada KBBI, itu disebutkan bahwa sastra adalah karya yang luhur dan memberikan pencerahan, memberikan bimbingan kepada pembacanya. Nah, bagaimana mungkin sebuah karya yang memiliki fungsi sebagai pembimbing itu bisa dihasilkan oleh seorang pengarang yang inferior di hadapan orang-orang yang menjadi objek bimbingannya. Ya, saya menuliskan kalimat-kalimat ini kepada Anda, tidak mungkin pada posisi saya inferior di hadapan Anda ya. Bagaimanapun juga, ya tanpa perlu untuk menempatkan diri saya sebagai, misalnya atau diartikan sebagai sebuah kesombongan, saya bisa mengatakan, saya layak untuk mengatakan bahwa posisi saya superior dibandingkan dengan mahasiswa saya. Karena memang itulah yang kenapa kok saya jadi dosen, karena saya dianggap memiliki ilmu yang lebih, yang memberikan bimbingan, pencerahan kepada objek, kepada orang yang saya bimbing, orang yang saya ajar. Nah, ini kan seperti begitu prinsipnya. Inilah esensi dan spirit penciptaan dari karya. Setiap karya dibuat dalam rangka untuk berbagi ilmu, memberikan pencerahan kepada orang lain. Nah, ini juga bermasalah dari sisi semangat berkarya. Asumsi inferioritas ini, jadi inferioritas dari seorang pembuat tanda, seorang penulis, itu akan melemahkan semangat penciptaan tanda, penciptaan karya sastra. Karena sehebat apapun sebuah karya,
kehebatannya itu harus menunggu dulu konfirmasi dari penanggap atau penafsirnya. Ya, tunggu dulu nih, jangan dulu pede gitu. Tulisan Anda bagus. Siapa tahu nanti kalau ditanggapi oleh orang lain ternyata buruk. Nah, ini atau ternyata nilainya rendah. Padahal bagaimana kita tahu bahwa bahkan ada banyak karya sastra tanpa perlu menunggu tanggapan para pembacanya juga sudah disebut karya yang bagus. Ada karya sastra yang sudah memiliki mutu yang sangat tinggi, Bang. Sehingga tanggapan atasnya itu hanya penjelasan, bukan merupakan penyempurnaan atau misalnya bisa menentukan nilainya memang seperti ini. Ya, dan ini asumsi superioritas pengarang di hadapan pembacanya ini, asumsi superioritas pembuat tanda di hadapan penafsirnya itu lebih sesuai dengan prinsip tafsir Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik teks Al-Quran menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi manusia, hudal linnas, dan di dalamnya ada penjelasan atas petunjuk itu. Wa bayyinati minal huda, surah Al-Baqarah 185. Petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan manusia bahkan. Nah, di ayat lainnya Allah mengatakan bahwa manusia yang mengikuti petunjuk tersebut akan terlindungi dari rasa khawatir ataupun kesedihan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, penegasan tersebut itu tersebar di banyak ayat Al-Quran ya. Dan ini bermakna bahwa dalam konteks Al-Quran Allah memiliki posisi yang sangat superior atas manusia sebagai pembaca yang diposisikan sebagai pihak yang sangat memerlukan petunjuk dalam mengarungi hidup. Kan posisi pemberi petunjuk untuk seluruh aspek kehidupan manusia tentulah posisi yang sangat superior. Dan Allah juga memberikan jaminan siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah, maka dia akan hidup bahagia. Itu kan ya. Nah, ini kembali kita harus mengingat urgensi tafsir yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, bahkan sebagaimana yang sudah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, upaya menafsirkan Al-Quran itu murni didasarkan oleh keinginan untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sejak awal sudah sangat solid dan sudah sangat superior. Ilmu tafsir Al-Quran justru disusun karena Al-Quran memiliki minimalnya 3 keunggulan yang unik. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa itu? Pertama, padat makna. Kemudian berikutnya ada lagi, yang kedua adalah berisikan hal-hal yang transenden. Serta yang ketiga adalah melintasi zaman, tempat, dan budaya. Tafsir Al-Quran hadir karena segala macam konsep tentang panduan hidup manusia harus disampaikan melalui sebuah kitab dengan ruang penyampaian yang terbatas. Ya, gitu. Kita telah bahas itu ya. Al-Quran adalah kitab yang padat makna. Kenapa? Karena panduan hidup ini harus disampaikan dengan ruang penyampaian yang terbatas. Dan kepadatan makna pada ayat Al-Quran itulah yang kemudian diurai oleh tafsir Al-Quran. Gitu. Jadi betapa sangat inferiornya penafsir manusia sebagai yang menjadi objek diturunkannya Al-Quran. Tafsir Al-Quran hadir sebagai karena sebagian ayatnya itu terkait dengan hal yang transenden. Itu kan yang keunikan yang kedua. Dan Al-Quran penuh dengan metafora yang harus diurai agar bisa difahami oleh pembaca awam. Penafsirnya juga inferior di hadapan Al-Quran. Jadi berbeda dengan konsep, sekali lagi berbeda dengan apa yang ada di dalam konsep semiotika, khususnya semiotika post-strukturalis. Dan juga yang tak kalah penting, itu kaum muslimin kan kita meyakini bahwa Al-Quran adalah teks dengan spektrum pembaca yang melintasi zaman, tempat, dan budaya. Al-Quran adalah sebagai kitab suci terakhir bagi umat manusia. Itu diturunkan di zaman dulu, akan tetapi ini skenariokan, didesain untuk bisa berlaku melintasi zaman. Al-Quran diturunkan di kalangan masyarakat Arab, di Jazirah Arab. Akan tetapi Al-Quran diskenariokan untuk bisa menjadi petunjuk bagi
manusia dari berbagai macam tempat dan budaya. Pada zaman ketika Al-Quran diturunkan, pembaca kitab ini hanyalah umat manusia di kurun waktu, tempat, dan budaya tertentu. Akan tetapi seiring dengan berlalunya waktu, kandungan Al-Quran juga diyakini masih relevan dengan kebutuhan umat manusia pada zaman-zaman berikutnya, serta yang bertempat tinggal di luar Jazirah Arab. Itulah pembahasan mengenai perspektif Al-Quran terhadap semiotika. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.